Halo teman bumi, selamat siang. Kedengaran suaraku? Mudah-mudahan kedengaran ya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat-sehat semua. Buat yang mungkin masih isoman, semoga lekas sembuh. Atau mungkin juga ada yang sedang merawat anggota keluarga yang sakit, mungkin semoga segera pulih ya. Tetap semangat. Nah, sore ini kita akan berbincang-bincang mengenai salah satu topik yang menarik ya, how to raise an inclusive and compassionate child. Jadi mungkin teman-teman Bumi sudah sempat perhatikan dari minggu lalu, di Instagramnya Bumi kita sedang memperkenalkan ada 5 karakter baru, 5 karakter Bumi yang juga berkaitan dengan campaign Bumi, yaitu Bumi untuk Semua. Apa sih campaignnya? Jadi campaign Bumi untuk Semua ini sebenarnya berawal dari kepercayaan kami bahwa setiap anak itu memiliki hak yang sama dalam meraih potensi tumbuh kembangnya secara optimal. Salah satunya melalui bermain. Jadi bermain itu memang sangat penting ya untuk menunjang tumbuh kembang anak, dan juga sebenarnya merupakan salah satu hak dasar anak selain nutrisi maupun stimulasi-stimulasi lainnya. Jadi terlepas dari siapapun mereka, dari mana mereka berasal, sistem kepercayaannya seperti apa, dari sosial status yang apapun, sebenarnya bermain itu adalah hak setiap anak gitu. Oleh karena itu Bumi ingin mengingatkan kembali kepada orang tua dan juga masyarakat secara umum bahwa memang kita harus ingat-ingat selalu ngajak anak main gitu, oke ya. Nah, berkaitan dengan tema itu sendiri, salah satunya di sore ini kita akan berbincang dengan seorang psikolog dan juga seorang ibu yang juga sangat aktif dalam edukasi seputar anak maupun parenting di Instagram beliau. Kita akan berbincang-bincang dengan Mbak Samantha Elsenar. Nah, sekarang kita langsung ajak invite Mbak Samantha ya. Halo, Halo, selamat siang Mbak Rizka. siang Mbak Samantha, salam kenal ya. Sama-sama, Thank terima you banget kasih. waktunya hari ini udah menyempatkan bincang-bincang bersama saya dan juga teman-teman Bumi. Apa kabar nih Mbak Samantha? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Senang sekali diundang, diajak ngomong dengan topik yang menarik loh gitu. Karena ini termasuk yang jarang dibicarakan sebenarnya kan. Iya, betul-betul. Jadi sebenarnya mungkin orang-orang taunya hal-hal yang kayak bullying gitu ya, yang udah cukup cukup umum untuk buat orang tua yang anaknya udah sekolah, biasanya udah cukup cemas soal bullying. Tapi sebenarnya ada banyak hal-hal di luar itu yang kita juga bisa sebenarnya mulai deteksi dari dini atau tanamkan kepada anak-anak sejak dini gitu ya, yaitu bagaimana mereka supaya bisa punya empati, bisa punya kasih sayang gitu kepada sesama teman-temannya. Jadi secara nggak langsung bisa mencegah bullying, mungkin gitu ya kurang lebih. Jadi sekarang ini kita akan berbincang-bincang tentang pertama tentang anak kebutuhan khusus gitu. Jadi mungkin teman-teman Mhm. Bumi juga tahu bahwa minggu lalu kita udah memperkenalkan 5 karakter baru Bumi yang memang sebetulnya kondisinya unik-unik gitu ya. Ada yang Mhm. kehilangan lengan kiri, jadi harus pakai tangan prostetik. Kemudian ada juga yang pakai hearing aid, ada juga yang misalnya albino dan lain-lain. Jadi memang sebetulnya kita ingin memperkenalkan kepada anak-anak bahwa teman-teman mereka nanti itu bisa jadi punya kondisi yang unik-unik juga gitu. Tapi bukan berarti mereka itu aneh atau mereka itu orang yang harus kita jauhi, tapi juga sebenarnya mereka itu anak-anak juga yang harus disayangi gitu ya, seperti dengan teman-teman yang lain yang normal gitu. Nah, mungkin Mbak Samantha, mungkin pertanyaan pertama nih kalau boleh tanya ya dari sisi psikologi gitu, boleh nggak sih diulas secara singkat apa sih kondisi special needs yang umum terjadi di Indonesia ya, dengan anak-anak di Indonesia pada umumnya, atau yang sering sering Hmm. konsul gitu ya dengan Mbak Samantha, biasanya apa aja kebutuhan khususnya, terus penyebabnya sebenarnya apa sih Mbak? Apakah memang dari lahir atau memang sebenarnya ada dampak dari pola asuh juga di situ? Oke, aku secara general dulu ya. Sebenarnya
kondisi disabilitas itu kan ada macam-macam nih variasinya. Ada tunanetra, tunarungu, tunawicara, ada tunadaksa, ada tunagrahita, ada tunalaras, dan tunaganda atau kondisi yang dia ada tunanetra sama tunadaksanya misalnya gitu. Jadi ada 2 macam atau bisa juga ada 3 atau 4 gitu kondisi-kondisi disabilitasnya. Nah, kalau di dalam psikologi sendiri yang banyak dibahas kan sebenarnya yang berkaitan dengan tunagrahita dan tunalaras nih ya. Tunagrahita itu yang berkaitan dengan kondisi mental anak, berkaitan dengan kecakapan hidup atau bina diri, terus berkaitan kalau tunalaras itu sama pengendalian diri. Jadi bisa mengendalikan emosi enggak? Bisa mengendalikan social skills-nya enggak? Nah, kepercayaan diri, terus nanti terkait tentang bagaimana berinteraksi berteman di setting sosial, itu juga termasuk dalam tunalaras ini. Kalau di psikologi sendiri, di buku besarnya DSM-5 gitu, yang bisa kita diagnosa dari anak-anak nih kalau mengalami disabilitas ada intellectual disability, kemudian ada spectrum autism disorder, ada ADHD, ada global delay development juga gitu. Jadi kondisi-kondisi yang memang apa ya, terlihat ciri-cirinya itu sejak dini, di bawah usia 5 tahun sudah bisa didiagnosa gitu. Termasuk juga sekarang yang banyak terjadi adalah masalah sensory processing ya. Walaupun cuma masalahnya sensori gitu ya, tapi ternyata sensory processing itu berpengaruh besar nantinya terhadap perkembangan anak berikutnya. Apalagi kalau di usia udah mulai sekolah nih ya, itu akan pengaruh besar terhadap rentang atensi anak, terhadap nanti dia emosi pengendaliannya seperti apa. Anak-anak yang pencemas itu bisa jadi karena sensorinya juga ada kondisi-kondisi yang bermasalah. Kemudian kalau kita bicara tentang intellectual disability, ini yang banyak sekali terjadi gitu kan. Makanya ada sekolah luar biasa ya, ada SLB yang memang dia perlu dibedakan. Tapi juga ada beberapa sekolah sekarang yang mereka jadi satu gitu. Jadi semuanya belajarnya sama gitu, materi yang diajarkan juga sama, tapi mungkin ada shadow teacher-nya juga seperti itu. Dan kalau kita melihat nih, penyebabnya selalu ada macam-macam faktor nih Mbak Erika. Nggak bisa cuma satu faktor aja, maksudnya nggak bisa cuma karena, oh genetik aja. Enggak, pasti ada 2 atau 3 faktor lainnya yang akhirnya membuat kondisinya seperti ini. Pertama udah pasti ya, secara genetik. Di setiap manusia tuh pasti ada genetiknya. Karena nanti kalau kita stres gitu ya, kita bisa langsung gangguan tidur atau kita jadi cemas atau gimana gitu atau kita jadi depresi gitu. Itu juga termasuk dari ada faktor genetiknya. Kemudian resiko kehamilan yang berkaitan dengan medis. Ada virus-virus yang menyertai nggak seperti tokso, rubella misalnya seperti itu atau virus-virus lain yang terkena ibu hamil itu sehingga mempengaruhi kondisi kualitas janinnya. Kemudian polusi itu juga rentan banget faktor risiko lingkungan kan. Kita apalagi kalau tinggal di kota besar atau kota industrial ya, polusinya bukan cuma polusi udara, bisa aja polusi air, polusi dari bahan yang dipakai untuk kita makan, apakah kita pakai macam-macam gitu ya, styrofoam atau apapun gitu, terlalu banyak plastik itu juga akan mempengaruhi kualitas dari tubuh seorang ibu yang hamil atau anak yang mengkonsumsi gitu. Kemudian makanan dan nutrisi itu juga penting sekali mempengaruhi. Lalu saat hamil ibu sedang stres atau mengalami depresi atau masalah mental lainnya enggak? Gitu. Kemudian masalah lainnya adalah seorang ibu atau seorang bapak yang pernah atau sedang menggunakan obat-obatan terlarang. Itu juga bisa jadi salah satu faktor gitu. Karena dari beberapa research kalau di Amerika tuh saya baca ada anak-anak yang orang tuanya memang pecandu, kemudian anaknya itu terlahir ya jadi disability gitu.
Jadi Hmm. faktornya sangat-sangat besar mempengaruhi kondisi kualitas dari janin ibunya. Baik. Jadi sebenarnya memang beberapa faktor itu memang dari hamil gitu ya, sebelum sebelum anaknya ada juga. Jadi sudah sesuatu yang juga menjadi resiko gitu kalau misalkan ibu atau ayahnya juga memiliki apa namanya kecenderungan seperti tadi Mbak Samantha bilang ternyata ada ketergantungan obat-obat terlarang. Berarti memang ada resiko, ada faktor resiko juga anaknya ada ini ya kebutuhan khusus nantinya ketika lahir ya. Dan yang ini juga menarik nih stresnya ya. Berarti ibu juga nggak boleh stres ketika lagi hamil nih. Jadi seribu seribu hari pertama ya kalau nggak salah ya istilahnya yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal itu juga sebenarnya memang memang sangat-sangat penting gitu ya. Oke, Betul. menarik. Nah, selanjutnya nih Mbak Samantha, kan kita tahu ya kalau misalkan anak itu memiliki keterbatasan, dia pasti akan merasa mungkin rendah diri ya, karena kok saya berbeda ya dibandingkan teman-teman lain gitu. Misalnya kok saya harus memakai alat bantu, tapi teman-teman saya nggak perlu pakai gitu. Atau misalnya teman-teman saya bisa bisa sekolah di tempat umum gitu, ketemu dengan teman-teman yang lain, sementara saya harus sekolah di tempat yang khusus, mungkin teman yang nggak banyak dan harus harus sendirian dalam lingkup yang sangat sangat sempit gitu. Nah, biasanya apa aja sih Mbak dampak-dampak psikologisnya ya gitu untuk anak gitu ketika seorang anak itu dia harus mengetahui atau menyadari bahwa dirinya itu sebetulnya punya kebutuhan khusus gitu. Biasanya kecenderungan-kecenderungan apa yang anak-anak itu miliki gitu dibandingkan anak-anak Oke. umumnya ya. Ini variasinya sangat beragam sekali, Mbak Erika. Beragam banget. Karena kalau kita pergi ke sekolah khusus gitu ya, ke SLB, di SLB itu kan biasanya udah ada khusus ya. Ini SLB apa gitu kan. Ini kalau sekolah Hmm. tunarungu khusus anak-anak tunarungu yang belajar di situ dan mereka akan cara belajarnya berbeda. Ya, Hmm. kalau sekolah khusus yang misalnya SLB-nya untuk anak-anak intellectual disability itu juga cara belajarnya berbeda gitu. Dan uh, efek di anak sebetulnya bukan karena mereka jadi special needs gitu. Tapi Hmm. perlakuan orang-orang di sekitarnya terhadap mereka tuh gimana? Karena nanti akan Hmm. mempengaruhi self esteem anak itu sendiri. Bagaimana anak merasa berharga terhadap dirinya, terhadap hidupnya. Kalau dia berkumpul nih di sekolah yang inklusi, sekolah yang mengadakan praktik inklusi gitu ya. Kemudian teman-temannya tuh tahu bahwa anak ini beda deh gitu. Terus dia jadi Hmm. dibully, itu justru lebih berbahaya dibandingkan anak special needs dia ada di sekolah khusus dan dia bertemu dengan teman-temannya serupa sama dia. Dia bisa Hmm. ketawa, bisa ini gitu. Yang jadi banyak permasalahan dari pengalaman saya Amerika, justru anak-anak yang sekolah di sekolah khusus itu mengalami kondisi seperti ini dari orang tua atau lingkungan tempat tinggalnya, bukan dari lingkungan sekolah loh. Hmm. Kalau di lingkungan sekolah biasanya anak-anak main ledek-ledekan gitu deh. Ledek-ledekan sama Hmm. kayak anak-anak yang lain gitu ya di sekolah normal yang lain. Tapi bercandaannya mereka gitu. Ya nanti ada gurunya nengahi, gurunya ngajakin humor gitu. Kalau mereka marah ya emang marah sih, emang ngambek gitu. Bisa tantrum, bisa nangis, bisa nggak mau sekolah, ngambek nanti di luar kelas terus gitu. Bisa muter di dalam kelas aja keliling itu ya ngambeknya anak-anak lah gitu ya. Tapi kalau mereka udah mengalami kondisi bully dari lingkungan tempat tinggal mereka, mungkin anak-anak yang lain gitu ya, atau orang tua atau keluarga yang lain rasanya memandang mereka dengan sebelah mata. Ini yang akan menyebabkan mood mereka jadi berantakan juga waktu mereka pergi sekolah. Dan Hmm. akhirnya akan membuat self esteem mereka jadi rendah. Keberhargaan mereka, kok aku beda, aku kayaknya nggak layak nih, aku nggak pantas nih di sini gitu. Nah itu yang lebih susah dideteksi karena mereka nggak bisa ngomong kayak kita sebenarnya kan. Hmm. Ada banyak hal-hal yang kadang lebih banyak mereka simpan sendiri. Kalaupun mereka kayak mau menyampaikan, mereka akan sampaikan dengan perilakunya mereka yang misalnya jadi nggak patuh, yang tadinya patuh jadi Hmm. nggak patuh, atau jadi agresif, jadi iseng sama semua orang, atau semua orang jadi ya perilaku-perilaku yang dibilang berbahaya sama orang juga enggak, tapi mungkin berpotensi membahayakan.
Oke, oke. Jadi sebenarnya memang mungkin anaknya sendiri sebenarnya kalau tidak diperlakukan aneh, dia sebenarnya biasa-biasa aja gitu. Karena Hmm. toh dia juga di lingkungan yang mungkin kalau dia sekolahnya sekolah yang sama-sama juga, dia merasa nyaman-nyaman aja gitu ya, Mbak Samantha. Tapi begitu ada perlakuan orang lain di luar lingkungan dia, mungkin yang menganggap dia berbeda, itu yang membuat dia jadi ya bad mood lah gitu ya. Kayaknya kok Mhm. saya beda ya, dianggap beda gitu ya mungkin ya Jadi perasaan kayak mereka. nggak dianggap, Mbak. Perasaan tidak diinginkan, tidak dianggap, Hmm. ada kehadirannya, diremehkan, itu yang bikin mereka akhirnya jadi minder. Hmm. Karena gini, kebetulan saya pernah ke Australia gitu ya. Di Australia itu mereka bagus banget deh penanganannya terhadap special needs. Anak-anak special needs di sana itu memang ada tempat khususnya. Nantinya mereka bisa kerja. Apakah mereka cuma bisa ngasih label untuk botol atau untuk kemasan gitu ya? Ya itu pekerjaan mereka dan mereka bisa bekerja misalkan ada maksimalnya kalau orang kayak kita kerja bisa 10 jam per hari gitu ya. Mereka mungkin maksimalnya tergantung kondisi disabilitasnya bisa cuma 3 jam, bisa cuma 5 jam, terus ada intervalnya nggak setiap hari, bisa selang-seling, Senin, Rabu gitu. Ada yang oke kerjanya Senin, Selasa, Rabu gitu. Setelahnya libur gitu. Ada kayak gitu. Jadi ada rolling-rolling khususnya. Dan mereka bisa sampai dapat license mobil untuk nyetir. Dan dilatihnya Hmm. beneran dilatih. Jadi tidak akan membahayakan gitu. Dan mereka harus Hmm. patuh. Patuh dalam arti kata gini, mereka boleh berapa jam sih nyetir? Ya. Iya, Oh, nyetirnya itu cuma boleh 1 hari 5 jam. Supaya mereka nggak kecapean gitu kan. Karena kondisinya beda nih sama kita ya. Atau sama iya, yang pekerjaannya sebagai supir beneran gitu. Ya, itu terlatihnya kan beda kan. Jadi karena mereka di sana udah bagus banget, sistemnya berjalan dengan baik juga, itu jadi kondisi yang memukau. Wah, nggak ada perbedaan gitu. Kita bahkan nggak notice lah kalau ada. Nih, kayaknya anak ini disability deh gitu. Atau ini anak kayaknya special mhm, needs nih. Nggak kelihatan beneran deh. Kecuali misalnya mohon maaf nih ya, yang Down syndrome. Kalau Down syndrome kan kelihatan banget tuh wajahnya ya. mhm, Gitu. mhm, mhm. Ya, tapi sekarang ada Down syndrome yang jadi model Victoria's Secret kan? Iya, iya, iya. Gitu. Jadi di luar negeri Menarik. itu sekarang semakin diangkat gitu, memberikan harapan bahwa ayo dong gitu, sama-sama manusia kok mereka juga bisa dihargai sama seperti kita. Jangan diperlakukan Iya, seolah-olah mereka tuh kayak anak yang apa ya, tidak diharapkan, tidak diinginkan, mhm. bikin malu keluarga. Iya, iya. Mudah-mudahan ya dengan kita ngobrol-ngobrol sekarang banyak juga yang notice dan juga banyak yang mungkin jadi lebih kepengen belajar gitu gimana sih caranya untuk ngajarin anaknya paling enggak ya dimulai dari kita sendiri dulu dan lingkungan kita untuk menghargai orang-orang dengan kebutuhan khusus gitu ataupun kondisi-kondisi yang berbeda. Nah, tadi kita udah mendiskusikan tentang dampaknya kepada anak. Nah, kalau keluarga gimana tuh biasanya Mbak Samantha? Biasanya penerimaannya itu seperti apa sih gitu buat orang tua misalnya ya mungkin ada fase-fase denial dulu gitu kok ini terjadi ke saya gitu sampai akhirnya ya mereka gimana caranya tuh bisa bisa apa namanya fokus ke solusi gitu ya ke depan ini mau gimana nih kalau misalkan kita memiliki anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Lagi jawabannya beda-beda lagi. Ada macam-macam banget nih Mbak Erika. Sekarang tuh kalau nggak salah di beberapa rumah sakit di Jakarta yang aku tahu ya kebetulan udah ada tes waktu usia kandungan berapa untuk mendeteksi ada potensi Iya, bahaya nggak anaknya gitu ya. iya, iya, Dan ini iya. kan salah satu kemajuan teknologi sebenarnya yang dilakukan juga sama Dokter Objin yang bisa bikin kita prepare gitu, antisipasi. Jadi akan ditanya gitu ya. Pertama, kalau misalnya itu sudah terdeteksi dari dalam kandungan, akan ditanya gitu sebenarnya. Dari usia kandungan itu seperti apa, terus kebanyakan orang tua mau lanjut aja nggak apa-apa gitu ya, kita akan rawat anak ini dengan baik dan lain sebagainya gitu. Berarti mereka apa ya, ada rasa yang begitu besar kebahagiaan, yang penting ketemu anak ya, punya anak ya gitu kan. Yang jadi persoalan memang ketika nggak tahu kondisi sebelumnya. Tiba-tiba Hmm. lahir begitu gitu kan. Atau misalnya gini,
uh, udah lahir kayaknya perkembangannya normal. Oke, normal sampai 1 tahun atau 1,5 tahun, tiba-tiba ada masalah. Kok anakku begini, kok begitu, kok begini, ya. Nah, ini yang akan membuat orang tua lebih susah untuk menerima. Karena harapan ketika anak sudah lahir, beda dengan ketika kita taunya waktu dalam kandungan untuk menetapkan ekspektasi kita tentang masa depan anak ini. Let's say gini Mbak, kalau kita udah melahirkan anak gitu ya, kita udah mikirin apa sih tabungan pendidikan anak, masa depan anak, harapannya, saya mau kerja keras supaya anak saya bisa sekolah di sini, apa segala macem gitu kan. Nanti anak saya bisa punya keturunan gini-gini. Harapan itu kandas, hilang. Sehingga semakin sulit untuk diterima oleh orang tua. Ya anakku begini, ya ngeluarin duitnya buat ini, yang tadinya bisa masuk sekolah mana, jadinya nggak bisa sekolah di situ. Akhirnya apa? Malu, merasa bersalah, merasa kecewa. Nah, perasaan-perasaan ini yang mungkin akan membuat orang tua lebih sulit untuk menerima. Bisa jadi denial, bisa kabur, bisa cerai. Banyak soalnya kondisi-kondisi yang akhirnya menerima anaknya special needs. Baru didiagnosa usia 3 tahun atau 4 tahun, dia ceraiin pasangannya, ditinggal anak sama mantan istrinya. Dia pergi aja begitu aja. Ya, karena itu ada perasaan-perasaan negatif yang dia tidak bisa untuk menerima hal itu. Ekspektasinya terhadap suatu kondisi keluarga begitu sempurna, begitu ideal. Nah, ini akan membuat tingkat stres itu bertambah berkali-kali lipat dibandingkan orang tua lain. Kemudian kurang bergairah juga terhadap pengasuhan, akhirnya ada pengabaian. Atau gini, seringnya yang banyak terjadi ya, pengabaiannya gini, orang tuanya ada di rumah, ada, kerja nggak? Mungkin nggak kerja, mungkin kerja. Tapi anaknya apa? Anaknya dikasih deh, babysitternya banyak, pengasuhnya banyak, gitu ya. Dikasih makan aja, mau makan apa, makan. Tapi tidak dilatih kontrol dirinya dia. Sehingga ya anak itu hanya menjadi seperti itu. Ya, itu namanya efek samping dari kurang bergairahnya dalam pengasuhan. Ya, anakku nggak seperti yang aku harapkan. Jadinya aku nggak mau ngerawat dia deh, gitu. Mohon maaf nih ya. Akhirnya ya jadi nggak ada perkembangan dari dalam diri anak. Lalu kelelahan atau parental burnout itu semakin rentan terjadi. Karena capeknya luar biasa. Kita punya anak aja, anak usia 2 tahun, kalau teriak-teriak tantrum gitu kan, kita gimana gitu ya. Nah ini kalau anak usia 10 tahun masih tantrum, coba gimana Pak rasanya? Iya. Capek kan? Ngelihat anak tetangga aja, anakku nggak kayak begini. Ya, terus kalau itu anak pertama, jadi lebih takut untuk punya anak lagi. Nanti kalau punya anak jadi sama kondisinya, gitu. Kalau udah punya anak pertamanya normal misalnya, nggak ada masalah-masalah disabilitasnya, kemudian anak kedua seperti itu, orang tua tuh ada harapan lagi. Kita punya anak lagi, anak yang ketiga tuh bisa jadi teman main si anak kedua misalnya gitu. Kemudian masalah-masalah yang membuat orang tua jadi pesimis terhadap masa depan anak ini. Bebannya banyak. Nanti kalau aku udah tua, anakku siapa yang ngurus? Dia bisa nggak ngurus hidupnya sendiri? Tapi seringkali butuh waktu sampai bisa akhirnya ada di pemikiran itu. Karena kalau udah sampai di pemikiran itu, biasanya orang tua akan bertindak. Saya mau belajar nih untuk mengasah keterampilan pengasuhan saya dengan kondisi anak seperti ini. Saya mau tahu, saya mau melatih anak saya. Seperti misalnya seorang tunadaksa yang saat ini terkenal karena hasil fotografinya, Mbak. Ya, itu nilai fotografinya kan bagus banget tuh ya. Gitu. Dan dia terkenal di luar negeri juga dari hasil-hasil fotonya itu. Itu adalah satu proses yang mungkin baru bisa dilalui tahap penerimaannya setelah 1 tahun, setelah 5 tahun, atau nggak pernah sama sekali. Yang ada cuma rasa sedih terus.
sedih terus atau marah terus Oke. atau ya denial gitu. Jadi kita nggak bisa memastikan tahapan itu akan terlewati semua atau enggak dalam setiap orang tua yang memiliki special needs children. Hmm. Nah, kalau di kondisi-kondisi seperti ini ya, Mbak Samantha, kira-kira kapan sih sebaiknya orang tua itu bisa konsultasi gitu dengan ahlinya ya, dengan expertnya atau dengan profesional gitu dibandingkan memikirkan sendiri gitu kan, pusing-pusing sendiri gitu, mendingan kan kita ajak ngobrol atau konsultasi dengan yang profesional gitu. Nah, biasanya di tahap seperti apa sih, Mbak Samantha, kita udah bisa mulai apa namanya konsultasi gitu dengan profesional misalnya datang ke psikolog gitu atau misalnya dengan profesional lain yang memang sesuai dengan bidang ininya ya bidang kekhususan kebutuhan anaknya gitu. Biasanya Mbak Erika, kalau orang tua yang sudah modern, sudah terbuka, udah open mind gitu. Biasanya kan dari sebelum hamil juga udah mulai konsultasi gitu. Terus nanti pas hamil ikutan deh tes-tes ini itu gitu kan untuk mengetahui kondisi janin gitu. Nah, kalau misalnya memang ada abnormalitas yang dialami, ya langsung segera gitu minta bantuan untuk mendapatkan emotional support dari profesional juga, antisipasi nanti kalau ini begini, itu begitu, apa yang akan dilakukan dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kondisinya adalah ketika baru setelah lahir baru tahu atau Mm-mm. udah 2 tahun, 3 tahun baru akhirnya tahu oh anaknya didiagnosa ini, ya biasanya sih kalau sekarang di rumah sakit sudah ada rujukan juga gitu. Misalnya dari dokter tumbuh kembang dirujuk, oh orang tuanya ke psikolog atau ke psikiater misalnya seperti itu. Itu ada, diikutin aja semuanya. Kalaupun kita yang butuh dengan penuh kesadaran kita mencari informasi, ya kita langsung saja hubungi gitu. Jangan ragu-ragu sebenarnya untuk mendapatkan pertolongan. Uh, yang jadi persoalan adalah orang tua ini sering merasa bahwa saya mampu, saya harus mengatasi hal ini tanpa saya cerita sama orang lain, karena cerita sama orang lain akan membuat saya semakin malu. Mm. Jadi pergi terus. Ngapain ya? Ada sih solusinya gitu, tapi pergi terus gitu ya. Dan untuk membuat diri menjadi lebih sejahtera secara psikologis akan menjadi lebih susah karena tadi nggak mau menerima terbuka secara emosional, secara psikologis bahwa saya yang perlu meningkatkan keterampilan saya dalam pengasuhan nih, gitu. Memang beda-beda banget sih ya. Ada yang memang butuh supportnya banyak banget, ya. Jadi fokusnya ya sudah deh gitu. Yang penting ada banyak bala bantuan, misalnya seperti itu. Sayanya nggak akan ngerasa stres deh gitu ya. Nanti si bala bantuan yang udah ngurusin ini, ngurusin itu, ngurusin ini, ngurusin itu. Karena memang gini Mbak, kalau punya anak special needs, capeknya itu bisa 1000 kali lipat dari kita yang cuma punya Ya, anak pasti. biasa normal gitu ya. Dengan kondisi anak-anak dengan special needs ini, kita sebagai orang tua ngerasa nggak ada yang bisa paham kondisi saya. Maka biasanya kalau orang tua tuh juga akan nanya gini, misalnya pergi ke profesional sekalipun gitu ya, mereka cenderung akan cari latar belakang ya. Misalnya profesional tersebut itu juga memiliki anak special needs. Hmm. Ya, ya, ya. Cari Atau temen ya. ya, kerjanya benar-benar berkaitan sama anak special needs. Maksudnya kerja di sekolah, bukan cuma di klinik gitu. Karena beda Mm-mm. gitu. Kebetulan dulu waktu saya praktikum, saya pernah kan kerja di sekolah gitu ya, sekolah special needs khusus SLB gitu. Dan bertanya, diskusi gitu ya, konseling sama guru-guru di sana memang capeknya itu tiada tara. Hmm. Capek banget. Capek emosional ya. Capek emosional karena anak-anak ini kita ngasih tahu anak kita ya satu kali mungkin udah paham. Kalau anak-anak ini kan dikasih tahu bisa 100 kali belum tentu paham, Mbak. Mm-mm. Jadi kesabaran yang banyak itu stoknya emang harus di restock terus.
Hmm, oke oke. Tapi sebenarnya balik lagi ke pertanyaan awalnya, kapanpun kita merasa bahwa sudah ada yang kurang nyaman atau kita butuh pertolongan, sebaiknya segera ya. Nggak pernah ada kata terlambat ya mungkin ya, Mbak Samantha Nggak ya, ada, kalau kita nggak meminta pernah ada. pertolongan ya. Jadi, Mm-mm. kalaupun anaknya sudah besar ataupun masih bayi atau yang lain-lain, kapanpun itu mencari pertolongan itu adalah hal yang lumrah gitu ya, bukan hal yang harus menjadikan kita malu maupun apa namanya jadi nggak enak dan lain-lain. Dan jangan Oke, ditunda. nah iya jangan ditunda-tunda, jangan nunggu kita bisa menyembuhkan sendiri gitu ya. Kalau kalau kita nggak punya latar belakang yang memang Hmm. mendukung, mungkin kita serahkan saja ke ahlinya ya. Oke, nah sekarang kita mungkin lanjut ke topik selanjutnya. Tadi kita udah diskusi tentang apa aja sih kebutuhan-kebutuhan khusus pada anak, kemudian bagaimana handle-nya ya. Misalkan kita sendiri sebagai orang tua harus mengalami kondisi-kondisi seperti ini. Nah, sekarang kita mungkin berbalik perspektif dulu. Misalkan Hmm. kita alhamdulillah kondisinya sehat-sehat aja gitu, utuh-utuh aja gitu. Tapi kita juga pasti nggak mau kan punya anak yang ngebully temennya di sekolah gitu atau misalnya suka ngejek temennya atau di kondisi-kondisi umum di lingkungan sosial tiba-tiba dia yang kayak ngejek orang lain maupun ngejek anak lain pasti kita juga nggak mau ya karena kita inginnya punya anak yang juga toleran, punya anak juga yang apa compassion terhadap orang lain. Nah mungkin eh, kita 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 diskusikan kayak gini nih misalnya Mbak. Sering ya kadang-kadang kalau misalnya kayak pengalaman saya nih ya ketika kita ajak anak ke mall gitu ya, kita di dalam lift nih masuk ke dalam lift. Terus ada anak masuk gitu misalnya. Misalnya dia rambutnya keriting deh gitu kan. Terus anak kita tiba-tiba nyeletuk aja, Bu, itu anak itu lucu banget ya rambutnya keriting gitu. Terus kenceng-kenceng lagi ngomongnya gitu kan kita sebagai orang tua, waduh kaget terus malu juga gitu. Mungkin itu sebetulnya belum ngebully ya, cuman anak-anak ya namanya anak-anak kan pasti nyeloteh aja, nyeletuk aja gitu. Nah, sebenarnya ketika kita di posisi seperti itu, sebaiknya sikap kita sebagai orang tua tuh gimana sih Mbak? Mungkin banyak nih yang teman-teman Bumi yang juga yang mengalami ya, apalagi anak-anak masih masih di bawah 5 gitu kan, mungkin dia seneng banget kan komentar-komentar gitu, tapi di kondisi yang kayak bikin kita jadi nggak enak gitu secara sosial. Nah itu gimana tuh Mbak Samantha? Iya, nyeletuk-nyeletuk itu memang sesuatu yang jujurly dilakukan oleh anak-anak. Karena itu hasil observasi kan sebetulnya. Ketika kita bicara anak-anak di bawah usia 6 tahun yang melakukan itu gitu. Jadi dia mendeskripsikan, menarasikan hasil observasi dia. Ih, lucu ya gitu, rambutnya keriting. Atau gini, kok kulit kamu lebih putih sih dari kulit aku gitu. Dia lagi belajar membandingkan dan memang usia-usia 3-4 tahun tuh lagi belajar membandingkan. Kan pelajaran-pelajaran sekolahnya juga gitu sebelum mereka belajar berhitung, mereka ada pelajaran membandingkan yang mana ukuran bangun yang lebih besar, yang mana ukuran ini. Terus mencari persamaan, mana yang warnanya merah semua, mana yang warnanya kuning semua, itu memang fase belajarnya mereka. Jadi ketika kita menanggapi anak yang melakukan hal seperti itu, kita bisa tanggapi dengan, iya, dia rambutnya keriting gitu. Lucu ya. Gitu. Disampaikan lagi nih. Tapi gitu, ada pesan khususnya nih. Ya, pesan khususnya apa? Nggak boleh dijailin ya rambutnya. Ya, misalnya nggak boleh kamu nanti pegang-pegang atau kamu ngomongin rambutnya dia terus gitu. Ya, karena kalau kita mengarah ke bully adalah kondisi yang memang ada niatnya untuk menyakiti. Terus perilakunya agresif. Kemudian dilakukan secara berulang-ulang-ulang. Kalau misalkan anaknya tadi sekali bilang kan, rambutnya lucu ya, keriting gitu. Kulit kamu kok putih ya, nggak kayak aku misalnya gitu. Dilakukan cuma satu kali, berarti bukan aktivitas bully. Tapi kalau dilakukannya setiap hari, tiap kali ketemu, rambut kamu keriting, udah gitu di kelas duduk-duduknya deketan, terus dia mainin rambut temennya dari belakang, kering gitu, lucu ya rambut kamu. Nah, itu walaupun nggak menyakiti, tapi membuat dia nggak nyaman dan itu bisa termasuk ya soft bully gitu ya.
Dan kalau temennya nanti Hmm. ngerasa risih, ya itu akan semakin meningkatkan potensi atau resiko dari dia merasa terintimidasi dan akhirnya dia mengklaim dirinya aku dibully gitu. Hmm. Jadi bully itu ada ketidaksamaan power yang terjadi nggak langsung seketika saja, bisa jadi terjadi karena eskalasi. Bisa. Oh, kalau yang langsung seketika power gitu kan udah pasti tahu nih ya. Oh, aku tuh ketua Hmm. geng di sini gitu. Aku tuh playgroupnya udah di sini gitu. Kamu tuh baru masuk dari TK atau aku masuknya dari TK, kamu masuknya pas masuk SD. Jadi kamu tuh outsider, kamu bukan orang asli Hmm. sini. Nah, tuh ada kayak begitu. Terus dia ngomong gini, kamu jangan main sama dia temen aku. Nah, itu udah termasuk tuh. Dia merasa insecure, tapi insecure-nya dia dilakukan dengan dia ngebully temennya, dia ngelarang-larang untuk bermain sama teman yang lain. Oke. Nah, misalnya nih, tadi kan contohnya nyeletuk ya Mbak ya, kayak ngomong langsung, ih kamu kok lucu sih rambutnya keriting gitu misalnya ya. Tapi ada juga biasanya kadang-kadang kalau anak yang lebih gede gitu ya, mungkin dia nggak ngomong, tapi dia kayak melototin atas, bawah atas, bawah gitu misalnya ya. Atau misalkan dianya kemana kita ngeliatin sampai sampai muter gitu kan kepalanya gitu kan kadang-kadang nggak cuma anak-anak tapi orang dewasa pun juga kadang gitu kan ya maksudnya ya nggak cuma ngelihat ngelihat Hmm. anak-anak berkebutuhan khusus tapi mungkin juga kayak ngelihat tiba-tiba ada selebriti lewat juga kan kadang-kadang kita gitu kan kayak apa struck gitu kan. Nah kalau misalkan kita mengalami gitu ya dengan anak gitu balik lagi mungkin tadi lagi di mall atau di mana Hmm. kita ngasih tahu anak tuh gimana sih Mbak caranya supaya dia nggak apa namanya ya itu nggak langsung ya mungkin Hmm. orang-orang tersebut juga nggak tahu bahwa dia sedang diperhatikan tapi kan sebenarnya kita kita tahu sendiri bahwa itu sebenarnya perilaku yang mungkin bikin orang lain nggak nyaman kalau orang lain itu tahu gitu. Nah Hmm. sebagai kita ngasih tahu ke anak tuh gimana sih Mbak caranya? Ya, kalau di tempat umum bisik-bisik kali ya. Bisik-bisik. Jangan teriak-teriak. Kadang-kadang kan ada orang tua langsung jewer gitu jangan liatin orang jangan melotot-melotot. Ya, janganlah. Gitu. Berhenti dulu gitu. Misalnya lagi di mall jalan, ya kita berhenti dulu, menepi, kita bilang jangan ngeliatin kayak begitu gitu. Ya, terus dia gitu atau kita sambil jalan tapi kita nunduk gitu ya, samain posisi telinga anak kita di mana gitu. Kita bilang sama anak kita, dia coba lihat lihat apa. Jadi nggak harus selalu kita nasihati secara Hmm. langsung, tapi bisa kita alihkan. Lihat deh yang di situ. Tuh, lihat tuh pohon itu tuh. Lihat tuh gitu. Atau langsung masuk toko mana gitu untuk pengalihan. Kita Hmm. masuk toko Hmm. sini yuk gitu. Ya, mengalihkan dia. Itu boleh juga dilakukan. Gitu. Jadi Hmm. itu adalah satu cara ya, supaya kita nggak monoton lah caranya masa direktif terus gitu ya. Itu Hmm. bisa Hmm. bisa Hmm. kita lakukan. Habis itu ya kita bisa bacakan buku sebagai langkah preventifnya di rumah, buku-buku yang berkaitan dengan social skill, yaitu buku-buku cerita. Tapi kan di dalam cerita itu mengajarkan sebenarnya berinteraksi sosial tuh harus seperti apa sih? Gitu. Ketika ada teman yang kayak gini, anak tuh berempatinya seperti apa? Ketika ada Hmm. sesuatu yang mencuri perhatian mata anak kita, Hmm. Hmm. ya, tapi itu tidak proper, nggak tepat gitu ya, bukan lagi ada barongsai, kita ngeliatin barongsainya gitu kan, tapi ada kondisi sesuatu dari anak tersebut, misalnya, mohon maaf nih ya, anak albino, itu kan jarang banget ya Hmm. kalau kita lihat, Hmm. tapi Betul betul pas betul. di mall kan ketemu, ya mungkin setahun ketemunya baru satu kali gitu ya, apalagi Ya. kalau pandemi kayak gini nih, pandemi kayak gini, anak 2 tahun nggak keluar kemana-mana, mungkin nanti setelah boleh bebas masker pada keluar lagi, ketemu anak albino, ya akhirnya kan jadi, ah, kenapa dia gini? Terus apalagi kalau anaknya polos gitu, nanya, pengen tahu gitu, itu kenapa? Kenapa dia sambil nunjuk-nunjuk lagi gitu kan? Nah itu Hmm. ya kita mesti turunin badan kita harus kasih tahu, lihat pandangan mata, nah, itu anak dengan albino gitu. Kenapa dia seperti ini? Ya karena ada masalah dengan pigmentasinya. Jadi penjelasan Hmm. sederhana aja bisa kita lakukan. Lengkapnya nanti kita sambil belajar ya, soalnya mama juga nggak paham kalau kamu nanya sekarang. Dan nggak sopan kalau kita ngebahas itu di tempat umum gitu. Tapi
penjelasan kalimat sederhananya udah kita sampaikan. Kenapa dia seperti itu? Ya, it's okay gitu. Tapi jangan teriak-teriak, jangan kenceng-kenceng juga nggak enak gitu ya. Iya, Kita iya. Jadi respect mungkin lah. sebenarnya kalau kita bisa menjelaskan on the spot ya kita jelaskan aja bahwa memang itu anaknya ada albino atau memang mungkin dia pakai hearing aid dan lain-lain. Kita jelaskan sebisa kita, tapi mungkin tetap menyampaikan bahwa ya kita harus respect aja gitu, nggak usah dipelototin anaknya gitu. Sebenarnya dia biasa kok sama kayak kamu juga gitu. Mungkin senang main bola dan lain-lain gitu kali ya. Diceritakan dengan bahasa yang mudah. Nah, Mbak Samantha, ini kita ada pertanyaan nih, agak-agak apa namanya menarik juga nih tentang bullying dari Ibu Fitriana Ip. Bagaimana cara untuk menanamkan perasaan aman dan percaya diri untuk anak yang mendapat bullying dari keluarga terdekat sendiri, yang mana ini harusnya tempat teraman dia. Mungkin tadi relate dengan yang di topik sebelumnya yang kita sempat bahas ya, Mbak ya. Untuk anak ini bisa pede lagi nih gitu, karena sebenarnya yang merasa dia tuh merasa nggak nyamannya justru di rumah, di keluarga sendiri. Ini banyak terjadi, Mbak. Banyak terjadi, dan kadang kita bisa bantu dengan kita menasihati orang tuanya, keluarganya. Kadang kita bisa bantu dengan kita memberikan tempat yang aman untuk anak ini. Misalnya di dalam lingkungan perumahan atau tempat tinggal kita lah. Kita tahu nih anaknya diperlakukan seperti itu gitu. Terus kebetulan anak kita seumuran dengan anak tersebut. Sering diajak main di rumah, waktu main di rumah kita perlakukan dia dengan baik gitu loh. Jadi itu akan kayak tabungan emosi itu, Mbak. Jadi ada sosok figur orang tua lain yang memberikan gambaran yang lebih baik gitu dengan kondisi orang tua. Itu akan memberikan satu keseimbangan, si balancing kebutuhan emosinya anak. Tapi kita nggak bisa interfere keluarga itu. Tapi kalau kondisinya gini, Mbak, udah bahaya banget gitu ya. Sudah sangat membahayakan. Sebagai warga negara yang baik dan tetangga yang baik juga perhatian, kita boleh loh lapor terhadap Komnas Perlindungan Anak, misalnya seperti itu ya, ke KPAI atau ke polisi juga. Anak ini mendapatkan perilaku gini dari orang tuanya, dari keluarganya, tolong ditindaklanjuti supaya orang tuanya juga mendapat teguran, mendapat perlakuan yang baik gitu, nantinya dilatih gimana, kesulitannya apa dan sebagainya, ada penanganan-penanganan yang memang mesti dilakukan, dan itu upaya yang tepat, karena kalau di negara-negara maju semuanya udah begitu, Mbak. Tetangga tuh udah boleh ada hotline ngelaporin ya, tetangganya, ada hotline-nya, ini ada kayak gini nih, ada aduan begini-begini gitu, karena ya kita harus bekerja sama-sama. Kalau nggak anak akan, maksudnya gini, tanpa anak mengalami kebutuhan khusus pun banyak orang tua yang sudah ngebully anaknya kan, udah memperlakukan anaknya dengan intimidasi yang nggak tepat, yang ya nggak seharusnya dilakukan orang tua ke anak. Benar, misalnya gini ya, anaknya dipukulin terus sama orang tuanya gitu. Kita kan nggak bisa nasihatin orang tuanya. Kita siapa sih gitu kan? Kecuali kita deket banget gitu. Adiknya, kakaknya, orang tuanya dari orang tua ini kita bisa kasih tahu. Tapi kalau enggak gitu, dan kalaupun misalnya udah dikasih tahu, kita misalnya ngadu sama Pak RT sama Bu RT supaya dikasih tahu penyuluhannya seperti apa gitu ya. Kalau zaman dulu ada ibu-ibu PKK ya, zaman sekarang nggak tahu nih masih ada nggak, atau cuman ibu-ibu arisan komplek gitu kan. Itu sebenarnya bisa jadi ajang untuk kita saling membantu gitu. Ya saudara terdekat kita kan tetangga sebenarnya kayak gitu. Kemudian apa ya, kalau kita di sekolah, kita kerja sebagai guru gitu ya, kita bisa memperlakukan anak juga jadi semakin manusiawi gitu. Maksudnya kita bisa melihat, mengamati, oh ya anak ini kok di sekolah lesu terus, cemberut terus, ngelamun terus, ada sesuatu apa ya yang terjadi di rumah ya. Jangan kita tuntut anak-anak pelajar ini, murid ini jadi di sekolah tuh harus sempurna juga, harus dengerin gurunya gini-gini, dia pasti akan stres. Jadi
Kalau di rumah udah kondisinya tidak kondusif, anak pergi ke sekolah, di sekolah kondisinya juga nggak kondusif, gurunya juga ngebully, habis itu mental anak. Tapi kalau masih ada faktor pelindungnya, oh gurunya masih melindungi, gurunya masih memberikan perhatian, masih menangani gitu ya, itu akan menjadi satu pelindung buat anak ini, dia akan survive gitu. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi yang menarik. Tadi mungkin kita bahasnya lebih fisik ya, fisik maupun apa namanya faktor-faktor yang kelihatan gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Lita Indri. Ini tentang bahasa. Ini cukup menarik ya sebenarnya. Bagaimana menjembatani perbedaan bahasa antara anak satunya yang misalnya 100% bahasa Indonesia, terus anak satunya lagi berbahasa Jawa. Karena kan pasti di awal-awal itu mereka akan susah kan komunikasi gitu ya, akan lambat berkomunikasi dengan yang lainnya, terus ujung-ujungnya nanti anaknya jadi nggak pede gitu, karena dia mungkin belum bisa bahasa Indonesia, atau mungkin kalau konteks sekarang mungkin anak bahasa Indonesia melawan anak yang lebih fasih bahasa Inggris gitu misalnya kan, mungkin ada yang membuat dia merasa jadi nggak pede maupun jadi malu dan lain-lain. Nah ini sebenarnya ketika kita mengalami kondisi ini ya, either kita ada yang di orang tua yang punya anak yang kemampuan bahasanya lebih rendah maupun yang lebih tinggi. Nah, sebaiknya nih gimana nih Mbak caranya menjembatani di awal? Jadi translator. Jadi harus ini ya, harus ditemenin ya sementara ini ya. Ya. Tapi biasanya kalau udah main sih biasanya ya pasti ini aja ya. Pasti apa namanya? Pasti akur-akur aja gitu. Walaupun awalnya pada nggak ngerti, tapi kalau anak-anak biasanya kalau udah main atau bercanda itu biasanya udah bahasa itu sebenarnya tidak inilah, tidak tidak Ya, menjadi pembatas sebetulnya kalau pengalaman aku. tergantung tiap anak proses adaptasinya berapa lama. Biasanya kan proses adaptasi itu sekitar 2 minggu sampai 6 minggu ya. Ini kita bicara yang normal ya. Kalau udah di atas 6 minggu dia belum bisa beradaptasi, kita lihat lagi dari 6 minggu sampai 6 bulan dia bisa beradaptasi nggak? Rata-rata anak yang dia tidak bisa berkomunikasi di bahasa mayoritas di mana dia tinggal, let's say kayak gini, dia biasanya bahasa Jawa, terus dia harus pindah ke Jakarta, semuanya pakai bahasa Indonesia misalnya gitu ya. Atau ya dia biasa tinggal di Indonesia, dia keluar negeri, dia harus pakai bahasa Inggris gitu. Rata-rata 3 bulan untuk prosesnya. 3 bulan tuh waktu yang paling cepat untuk dia menyerap dulu, reseptif dulu. Reseptif, dia menyerap, oh pola bahasa ini seperti ini, si penggunaan grammarnya, kosakatanya, dia akan melihat kan. Ketika orang nawarin, misalnya kamu mau pulpen nggak gitu, dia akan lihat, oh yang ditawarkan ini namanya pulpen di dalam bahasa Indonesia, misalnya gitu. Nanti apalagi item-itemnya, dia menyerap itu dulu. Nah, mulai masuk bulan keempat, dia mulai akan ngomong, mulai akan ekspresif sedikit-sedikit gitu. Nah, sampai bulan ke-6, dia udah mulai bisa makin percaya diri. Karena udah lebih menguasai, udah lebih lancar gitu. 6 bulan ke atas, dia udah cas-cis-cus. Tapi kalau anak dengan special needs, kita nggak tahu, kondisinya akan berbeda lagi. Tiap anak akan beda-beda lagi. Mungkin butuh waktu 1 tahun, mungkin butuh 2 tahun, mungkin ada yang butuh 5 tahun. Ya, dari kondisi special needs-nya. Kita perlu menjembatani, kita jadi translator, itu udah pasti. Tapi kita juga perlu mengajarkan anak menjadi mandiri. Nah, kalau mengajarkan anak menjadi mandiri, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan kartu, visualisasikan tulisan bahasa itu. Kalau sekarang udah canggih, ya, ada buku yang ada audionya. Kita nggak tahu nih budgetnya cukup nggak tuh bikin buku yang ada audionya ya. Kalau nggak cukup, bikin podcastnya deh, gitu. Ya, jadi bahasa Indonesianya ini diterjemahkan bahasa Jawanya ini, bahasa Jawanya ini terjemahkan bahasa Indonesianya ini. Kasih dengar. Jadi siapapun, apapun pekerjaan kita saat ini di era yang digital, kita mesti kreatif banget untuk menciptakan solusi alternatif. Nah, ini akan menjadi bekal sebetulnya untuk anak-anak dengan kondisi yang tadi ya, perbedaan bahasa.
Gitu. Oke, menarik, menarik. Nah, ini satu lagi pertanyaan Mbak Samantha dari Ibu Rina. Mm-mm. Bagaimana cara kita berbicara dan menguatkan kepada anak yang berusia 6 tahun yang dibully temannya karena cacat fisik bawaan dari lahir? Nah, mungkin role play kali ya, kalau misalkan Mbak Samantha harus 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 memberikan nasihat atau wejangan kepada anak-anak berusia 6 tahun gitu ya. Dia baru pulangnya dari sekolah terus dia dibully katanya sama temennya karena dia ada cacat fisik bawaan dari lahir. Nah, kira-kira Mbak Samantha harus harus berbicara apa gitu sama si anak ini supaya anaknya Anak yang bisa dibully bisa nih. iya, betul betul. Oke. Pertama validasi. Validasi. Kamu sedih ya? Mama lihat kamu sedih. Tadi teman kamu bully kamu, kondisi kamu seperti ini. Ini mungkin nangis gitu ya, kita peluk, dia nangis. Dia, nggak adil gini, aku kan begini, kita terima. Iya, hidup itu emang nggak adil untuk kondisi fisik kamu. Spesifik tuh ya, jangan kita cuman hidup itu nggak adil, itu generalisir. Hidup itu nggak adil untuk kondisi fisik kamu saat ini. Nanti dia mungkin apa-apa ngomong gitu. Ya, begitu dia udah tenang, kita kasih air, gitu. Terus kita mungkin butuh pijet lehernya dulu karena biasanya tegang kalau kita habis mengalami kondisi yang tidak menyenangkan, atau kita pijit kakinya, atau kita gosok-gosok badannya pakai essential oil atau apa yang wangi lah gitu ya. Kemudian kita kasih minum lagi teh hangat atau jus atau apa yang bisa cooling down emosi dia. Kalau udah, ya kita bacain buku lagi malamnya. Buku yang bisa menguatkan dia. Cari yang tipenya ceritanya mirip, makanya buku tuh penting harus ada di rumah nih. Ya, harus ada gitu ya. Setuju banget. Kemudian yang bisa dilakukan adalah pretend play. Ini penting. Belum atau sudah pernah menjadi korban bully gitu ya. Kita perlu melakukan pretend play ke anak-anak. Dengan apa? Pretend play itu macam-macam. Ada dengan symbolic play gitu ya. Misalnya symbolic play berarti kita menggunakan satu simbol alat peraga gitu ya. Misalkan alat peraga adalah gunting. Bukan jangan gunting. Sisir. Sisir itu digunakan sebagai tongkat misalnya gitu. Si tongkat ini oleh pelaku gitu ya. Misalnya kita jadi pelakunya, nanti kamu harus fight ya. Ngajarin anak untuk fight di kondisi sosial seperti apa gitu. Kemudian dramatic play juga sama. Kita menggunakan imajinasi tapi kita membiarkan anak yang memimpin jalannya permainan. Let them lead gitu. Kita ngikutin, kamu mau apa? Jadi jangan ada instruksi sama sekali. Kita mau apa? Harus gunakan pertanyaan-pertanyaan. Ini bisa dipakai buat apa ya? Misalnya ada alat gitu ya. Ini bisa dipakai buat ini, buat itu gitu. Kemudian kita bisa pakai dress up juga, kita ganti bajunya. Kalau kita masih punya baju seragam sekolah gitu ya, atau kita beli dulu ke pasar baju seragam sekolah gitu, untuk lucu-lucuan gitu, untuk benar-benar terlibat dalam permainannya seolah-olah kita ada di situasi sosial tersebut gitu. Dan kita yang jadi korbannya. Jadi misalnya minta anak jadi pelaku gitu ya. Kamu coba sekarang kamu ini gitu. Role play-nya kayak gitu. Terus anak jadi pelaku, kita korbannya. Kita menunjukkan sisi kita sebagai korban, tapi kita membela diri kita. Tidak memposisikan diri kita menjadi korban. Supaya apa? Anak belajar bahwa menaikkan power dalam menghadapi orang yang membuli kita, itu bisa dilakukan. Supaya dia nggak merasa terintimidasi dalam proses bullying yang terjadi. Gitu. Kemudian ada proses check up juga. Misalnya check up tuh kayak kita main dokter-dokteran gitu tuh, Mbak. Atau kita pergi ke psikolog gitu, nanya-nanya gitu, pakai boneka, tapi bukan kita yang ini ya, si bonekanya yang jadi klien misalnya gitu, ditanya-tanya ya, diperiksa, ini sakit nggak gitu, kayak dokter-dokteran tuh gimana sih maininnya itu gitu. Jadi banyak banget yang bisa kita lakukan dengan pretend play ini untuk anak-anak supaya mereka bisa menghindari bullying. Dan mereka juga bisa fight diri mereka ketika mereka dihadapkan oleh situasi bully. Bagaimana sih sebetulnya cara membela diri yang tepat? Gitu. Dan
terutama gini, anak-anak tuh bisa udah mulai main pretend play itu kan dari 2 atau 2,5 tahun tuh udah bisa Iya. ya main kayak gini. Itu penting dilakukan karena akan meningkatkan social skills-nya mereka dan akan mengurangi resiko bully. Karena kalau dari grafiknya kan sebenarnya anak-anak mulai usia 4 tahun tuh udah mulai suka ngebully tuh, Mbak. Jadi hati-hati banget gitu kalau kita udah mempersiapkan ya kita bisa gitu. Terus kita jangan pernah perlakukan anak kita yang cerita itu yang dia kena bully, jangan kita perlakukan sebagai korban dengan ngasih ucapan-ucapan kita yang, aduh kamu kasihan banget sih, gitu. Mana orangnya nanti mama samperin di sekolah. Jangan. Ya, jangan pernah memperlakukan kayak gitu. Karena kalau kita memperlakukan anak seperti itu, dia self-esteem-nya langsung turun. Dia akan ngerasa bahwa, iya ya aku Dia memang layak korban untuk beneran gitu dibully. ya. Jadi kita, oh kamu habis dibully, terus kamu ngapain? Cara kamu membela diri kamu tadi kayak gimana? Mungkin itu bukan bully kali, mungkin dia cuma isengin kamu. Emang udah berapa kali sih terjadi? Kalau misalnya temennya gini, you're not my friend gitu. Terus kamu jawabnya apa? Aku diam gitu ya, sedih sih. Oke, besok kalau dia ngomong gitu lagi, kamu bilang, but you are my sister, but you are my brother, misalnya gitu. Jadi itu kita men-encourage, kita mendorong anak kita untuk bagaimana dia membela dirinya sendiri dalam berbagai setting sosial. Jadi dia nggak akan ngerasa rendah diri. Iya, iya, iya. Wah, keren banget nih. Tadi pertanyaan yang terakhir sebenarnya sudah banyak mengcover pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang sebenarnya masih pengen kita bahas ya, terutama gimana sih pentingnya bermain, bahwa ternyata memang tadi Mbak Samantha juga sudah sempat sampaikan bahwa pertama storytelling itu penting ya. Jadi baik kita mau menceritakan langsung maupun baca dari buku, karena memang anak-anak suka banget sama cerita kan, dan mereka pasti suka ngeliat gambar dari buku, terus dari cerita itu sendiri juga anak-anak bisa mendapatkan suatu pesan gitu tanpa kita harus menggurui ya sebenarnya Mbak Samantha ya. Kemudian yang kedua juga dari sisi aspek bermain, pretend play ternyata sangat penting ya, teman Bumi. Jadi memang walaupun kedengarannya sepele ya, main masak-masakan, main dokter-dokteran maupun main berperan-peran role play lainnya, tapi sebenarnya sangat bermanfaat dalam mempersiapkan anak dalam kondisi nanti yang benar-benar terjadi di dunia nyata gitu. Dan khususnya untuk topik mendidik anak supaya menjadi anak yang bisa inklusif, bisa toleran, menghargai perbedaan, dan juga punya kasih sayang kepada teman-temannya dan makhluk hidup lainnya, memang ternyata bisa banget lewat bermain. Dan tugas kita juga sebagai orang tua untuk mengajarkan anak gitu ya sejak dini bahwa memang perbedaan itu biasa aja gitu, bukan sesuatu yang harus kita jauhi, bukan sesuatu yang harus kita pelototin atau harus kita ejek, tapi memang harus kita embrace gitu ya. Memang itu hal yang terjadi, dan sebagai orang tua juga sangat penting persiapkan anak sejak dini melalui bermain maupun melalui cerita tadi. Mbak Samantha, ada pesan-pesan lain kah? Ini udah ternyata udah sejam ya, kita nggak sadar banget ngobrol-ngobrolnya seru banget. Mungkin ada tips-tips lain kah untuk sebagai orang tua kita mempersiapkan anak kita nanti di dunia sosial, di dunia nyata nanti, supaya menjadi anak yang lebih penyayang, lebih toleran, dan hargai teman-temannya. Iya, thank you banget Mbak Erika sama semua yang nonton, udah bertanya, udah berpartisipasi. Tadi ada yang bilang terima kasih juga udah angkat isu ini untuk dibahas gitu ya. Thank you banget. Pesan terakhirnya dari saya mungkin hal-hal yang berkaitan dengan self-care dan self-love ya. Jadi jangan lupa gitu, kita tetap melakukan self-care dan self-love untuk diri kita, untuk anak-anak, dan kita mengajarkan anak-anak kita juga. Sebagai orang tua, baik memiliki anak normal atau memiliki anak dengan disabilitas, yang penting tetap kita memberikan contoh yang baik ke anak-anak. Karena tanpa contoh yang baik, kita nggak akan bisa mengajarkan anak berempati, bertoleransi, dan bisa melakukan banyak kebaikan untuk orang lain. Jadi orang tuanya harus rajin-rajin belajar ya, Mbak Samantha ya. Bener. Jangan cuma ngajarin anaknya, orang tuanya harus belajar terus. Oke. Baiklah, thank you so much Mbak Samantha sudah hadir, sudah bersedia membagikan banyak sekali sharing-sharing yang sangat inspiring, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi bekal ya buat teman-teman Bumi di rumah. Mudah-mudahan juga kita bisa bersama-sama mewujudkan
Indonesia yang lebih baik lagi untuk anak-anak kita, baik anak-anak kita yang memang berkebutuhan khusus maupun yang normal, karena semuanya adalah bentuk kerja keras dan apa namanya butuh kolaborasi dan kerjasama dari semua pihak ya supaya semua anak-anak kita bisa tumbuh kembang dengan optimal. Nah, terakhir dari saya, selain terima kasih, teman-teman Bumi juga bisa mengikuti topik-topik tentang Bumi untuk semua ini. Kita akan terus mengangkat tema-tema yang terkait dengan keberagaman dan kita juga akan melalui karakter-karakternya Bumi juga kita akan membagikan banyak sekali konten. Nanti akan ada PDF book juga, ada cerita-cerita dari tiap-tiap karakter kita akan launching tiap minggu. Mudah-mudahan juga bisa menjadi bekal seperti tadi pesan Mbak Samantha, kita harus sering-sering bacain buku ke anak. Oke, Thank you so much Mbak Thank you. Samantha. Terima kasih teman Bumi. Sampai Sehat-sehat ketemu semuanya lagi. ya. Sama-sama sehat-sehat. Terima kasih.